Kamu mungkin merasa semuanya baik-baik saja, tapi jauh di seberang sana ada seseorang yang kini hidup dalam konflik batin. Dia berusaha terlihat tenang, terlihat bahagia, tapi kenyataannya dia sedang diambang kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Kemandirianmu membuat dia semakin terobsesi. Logika sudah tak bisa lagi menenangkan hatinya. Dia tak lagi berpikir waras. Dan yang mengejutkan, dia siap melakukan apapun, bahkan hal-hal yang tak masuk akal, hanya agar kamu tetap ada dalam hidupnya. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Awas! Mereka yang terikat sudah tak sanggup berpikir waras. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Ada seseorang, mungkin dari masa lalu, mungkin juga seseorang yang selama ini masih samar-samar terhubung denganmu melalui ikatan yang tak pernah benar-benar selesai, yang saat ini sedang berada dalam fase paling membingungkan dalam hidupnya. Ia merasa seolah sedang tersesat di antara emosi yang tak mampu ia mengerti dan kenyataan yang tak bisa ia terima dengan lapang dada. Di satu sisi, ada perasaan rindu yang membara. Tetapi di sisi lain, ada kekhawatiran yang mengunci pikirannya, membuatnya terjebak dalam lingkaran ketidakpastian yang tak berujung. Ia merasakan bahwa segala sesuatu di sekitarnya serba kabur, tidak lagi memiliki arah yang pasti, dan setiap langkah yang diambil seolah hanya menambah kekacauan yang sudah ada. Dan kamu, ya justru kamu, sosok yang tidak pernah meminta apa-apa darinya, yang tidak pernah memohon untuk dicintai, yang bahkan memilih diam dan mundur saat keadaan jadi terlalu rumit, telah menjadi pusat dari kekacauan batinnya sendiri. Sebuah pusaran yang menarik sekaligus menyiksa. Bukan karena kamu melakukan sesuatu untuk menyakiti, bukan karena kamu sengaja menciptakan jarak agar dia merasa kehilangan, tapi karena kehadiranmu adalah cermin dari segala sesuatu yang selama ini ia hindari dan takut untuk hadapi. Kemandirianmu yang begitu kokoh dan nyaris tak tergoyahkan, menjadi refleksi dari kelemahan dalam dirinya yang selama ini ia tutupi dengan kesan dominan dan kekuasaan semu. Setiap kali dia melihat bagaimana kamu berdiri tegak tanpa sandaran, bagaimana kamu membuat keputusan dengan tegas tanpa butuh persetujuannya, dia merasa semakin kecil, semakin tidak berarti. Ia merasa tidak lagi dibutuhkan, tidak lagi menjadi pusat semesta seseorang yang dulu ia anggap miliknya. Dan untuk seseorang yang terbiasa mengendalikan segalanya, ini adalah pukulan telak yang membuat egonya meronta-ronta, berteriak dalam keputusasaan dan ketidakpastian. Ketegasanmu yang seharusnya dikagumi dan menjadi inspirasi, justru ia lihat sebagai ancaman besar. Karena kamu tidak lagi tunduk pada permainan emosi yang dulu mungkin membuatmu selalu kembali padanya. Permainan yang mengaburkan batas dan membuatmu kehilangan diri sendiri. Kamu sekarang mampu memilih jarak dengan penuh kesadaran. Mampu mencintai tanpa menjatuhkan harga dirimu sendiri. Dan inilah yang membuat dia kehilangan pijakan. Bukan karena kamu menjauh secara fisik, tetapi karena kamu kini telah memutus simpul energi yang selama ini dia gunakan untuk memegang kendali atasmu, sebuah kekuasaan yang selama ini ia bangun dengan manipulasi dan ketakutan. Kini dia terikat oleh perasaannya sendiri. Emosi yang tumbuh diam-diam, namun makin hari makin kuat mencengkeram jiwanya, hingga menjadi beban yang terlalu berat untuk dia kendalikan. Ironisnya, dia tidak tahu bagaimana menyalurkan perasaan itu dengan cara yang sehat dan konstruktif. Dia ingin dekat, tetapi tidak tahu cara mencintai tanpa menguasai. Dia ingin kamu kembali, tetapi bukan untuk membangun hubungan yang setara dan saling menghormati, melainkan untuk kembali ke posisi di mana dia merasa memiliki kekuatan atas hatimu, mengendalikan jalan cerita yang selama ini ia anggap miliknya. Sebuah keinginan yang mendalam namun penuh ambiguitas. Karena di dalam hatinya ada ketakutan besar kehilangan kendali, sekaligus ketidakmampuan menerima kenyataan bahwa mungkin kamu sudah melangkah terlalu jauh meninggalkannya. Karena itulah, kamu mungkin akan melihat perilaku yang tidak stabil darinya. Ia bisa saja muncul tiba-tiba,
dengan pesan singkat yang menggoda atau penuh nostalgia, mencoba menghidupkan kembali memori-memori lama yang pernah kalian bagi bersama. Ia bisa mengungkit masa lalu, membuatmu ragu dan bertanya-tanya, atau bahkan menciptakan konflik kecil hanya untuk melihat apakah kamu masih bereaksi, masih peduli, atau bahkan masih terikat secara emosional. Terkadang dia mungkin terlihat sedang memperjuangkan cinta, tapi jika kamu perhatikan lebih dalam, semua itu bukan berasal dari ruang hati yang murni, melainkan dari ketakutan besar akan kehilangan kontrol dan kekuasaan atas dirimu. Sebuah usaha yang tidak sehat dan penuh kepalsuan, karena dia mencoba mempertahankan sesuatu yang sebenarnya sudah tidak lagi nyata. Dia sedang bergulat dengan kenyataan bahwa untuk pertama kalinya, dia tidak bisa membaca kamu seperti dulu. Kamu bukan lagi pribadi yang bisa dia tarik ulur dengan kata-kata manis, atau permainan diam bicara yang selama ini dia andalkan. Kamu sudah tumbuh dan berkembang, menyadari nilai diri, serta memperjuangkan kedewasaan emosional. Perubahan itu membuatnya merasa terancam dan takut kehilangan. Ia tahu bahwa jika dia tidak segera melakukan sesuatu, entah itu dengan cara yang kasar, halus, atau manipulatif, kamu akan benar-benar pergi, meninggalkannya dalam keheningan yang tak berbalas. Bukan karena marah, tetapi karena kamu sudah cukup. Dan itu adalah ketakutan terdalamnya. Ditinggalkan bukan karena kesalahan besar, tetapi karena kamu akhirnya sadar bahwa kamu pantas mendapatkan hubungan yang lebih dewasa, lebih sehat, dan lebih sejajar. Tindakan impulsif yang mungkin ia lakukan bukanlah cerminan dari cinta yang tulus, melainkan dorongan ego yang takut kehilangan kendali. Jika ia menciptakan drama, tiba-tiba menunjukkan perhatian yang berlebihan, atau menciptakan konflik kecil, itu bukan karena ia ingin memperbaiki hubungan, tetapi karena ingin melihat apakah ia masih punya tempat di hati kamu. Sekalipun hanya sebagai bayangan masa lalu yang mengganggu, yang terus mengusik kedamaiannya. Dan saat dia menyadari bahwa kamu tidak lagi bereaksi seperti dulu, bahwa kamu sudah menemukan kedamaian dan kekuatan dari dalam dirimu, disitulah dia benar-benar merasa kalah dan kehilangan segalanya. Tapi kekalahan itu tidak akan ia akui secara jujur. Karena bagi orang seperti dia, mengakui kelemahan adalah sebuah pengakuan akan kekalahan yang tak bisa diterima. Maka, ia mungkin akan terus berusaha mengganggu keseimbanganmu. Bukan karena ingin bersamamu dalam cinta yang jujur dan sehat, tetapi karena dia belum mampu berdamai dengan dirinya sendiri. Belum mampu menerima bahwa seseorang dapat mencintai dan kemudian pergi, bukan karena benci, tetapi karena sudah lelah dan tidak lagi mampu mempertahankan hubungan yang tidak sehat dan tidak seimbang. Sebuah kekalahan yang ia tolak untuk diakui, karena mengakui kelemahan berarti kehilangan citra kekuasaan yang selama ini ia bangun. Jadi, jika kamu mulai merasakan kehadirannya lagi, entah lewat pesan tak terduga, gestur yang menyentuh masa lalu, atau melalui energi yang tiba-tiba memenuhi ruang batinmu, ingatlah bahwa tidak semua kemunculan itu adalah ajakan untuk kembali. Kadang, itu hanya cara semesta menguji kekuatan dan kedewasaanmu dalam mencintai diri sendiri. Seberapa dalam kamu sudah mencintai dan menghargai dirimu sendiri, dan seberapa siap kamu untuk tidak lagi menyambut cinta yang datang dari luka dan ketakutan. Karena pada akhirnya, cinta yang sejati adalah tentang kedamaian dan saling menghormati, bukan tentang kekuasaan dan pengendalian. Dan itu adalah pelajaran terpenting yang harus kamu pegang teguh, agar tidak terjebak lagi dalam pusaran yang sama. Sosok ini adalah seseorang yang dulu mungkin tampak tenang, dewasa, atau bahkan tidak terlalu menonjolkan emosinya, berusaha menyembunyikan segala kegundahan dan ketidakpastian yang bersembunyi di balik ekspresi yang tenang dan sikap yang terkendali. Akan tetapi, diam-diam, di dalam relung terdalam jiwanya, dia menyimpan keterikatan yang sangat dalam padamu. Sebuah keterikatan yang awalnya mungkin tidak ia sadari, namun kemudian perlahan-lahan berkembang dan mengakar, menjadi sebuah obsesi yang semakin sulit diabaikan, semakin sulit untuk dilupakan. Dia bukanlah tipe orang yang suka menunjukkan kegundahannya secara terbuka. Tidak pernah menampakkan rasa cemas, ketidakpastian, maupun kerentanannya di depan orang lain. Karena baginya, menunjukkan emosi seperti itu dianggap sebagai bentuk kelemahan yang tidak pantas ditunjukkan oleh sosok dewasa dan kuat seperti dia.
Namun meskipun demikian, di balik sikapnya yang tampak dingin dan terkendali, tersimpan gelombang perasaan yang terus berkecamuk dan bergolak secara diam-diam, perlahan-lahan menggerogoti ketenangannya itu sendiri, seakan-akan ada kekuatan tak terlihat yang menarik, dan memaksanya untuk terus memikirkanmu, terus mengingatmu, dan akhirnya secara perlahan membentuk sebuah obsesi yang semakin menguasai seluruh aspek kehidupannya. Sekarang, segalanya telah berubah secara drastis. Perubahan besar dan tak terduga yang terjadi padamu telah mengubah dinamika hubungan yang dulu pernah ia bangun denganmu, maupun persepsi dirinya sendiri terhadapmu dan dunia di sekitarnya. Ada kegelisahan yang terus menghantui dan mengganggu tidurnya. Setiap kali ia melihatmu berjalan dengan percaya diri dan penuh keyakinan, berdiri tegak dan mandiri, menjalani hidup tanpa bergantung padanya. Ia menyaksikanmu, dan di saat itulah rasa takut kehilangan sesuatu yang dulu pernah ia anggap sebagai bagian dari dirinya sendiri. Entah itu rasa memiliki, pengakuan, atau kehadiranmu yang dulu begitu akrab. Semakin menguat dan menyelimuti hatinya dengan perasaan yang tidak mampu ia ungkapkan secara langsung. Ia merasa seolah-olah dunia yang dulu ia kenal dan kuasai perlahan bergeser, dan keberadaanmu yang sekarang begitu berbeda, membuatnya merasa kecil, tak berdaya, dan terancam oleh kekuatan dan ketegasanmu yang semakin menonjol dan tak terelakkan. Perubahan tersebut bukan hanya sekadar soal penampilan fisik atau sikap, melainkan sebuah kekuatan yang tersembunyi di balik tatapanmu, dari cara kamu berdiri, berbicara, dan menjalani hidup. Kekuatan yang kini bahkan membuatnya merasa terancam oleh keberadaanmu yang semakin mandiri dan tak bergantung lagi padanya. Ia menyadari bahwa kamu telah menjelma menjadi seseorang yang tenang, kuat, dan tak terjangkau. Orang yang tidak lagi membutuhkan validasi darinya, tidak lagi menunjukkan tanda-tanda ketergantungan emosional, dan yang terlihat berjalan di jalannya sendiri tanpa peduli apa yang ia rasakan atau pikirkan. Kamu berdiri di sana, seolah-olah tak memerlukan apapun dari dunia, apalagi darinya, dan justru karena kamu terlihat tak membutuhkan dia lagi, itulah yang benar-benar mengguncang dan menggoncang pikirannya. Karena dia menyadari bahwa kekuatannya untuk mengendalikan dan memegang kendali atas hubungan ini semakin melemah, bahkan hampir hilang sama sekali, meninggalkan kekosongan dan ketidakpastian yang menyesakkan hati. Dia merasa kehilangan kontrol, dan rasa penasaran yang dulu mungkin sekadar ingin tahu, kini berkembang menjadi sebuah kecemasan yang mendalam dan tidak terkendali. Kecemasan itu memuncak dan berubah menjadi rasa terikat yang mencekik, yang menyelimuti seluruh keberadaannya. Seakan-akan ia terjebak dalam sebuah labirin tanpa jalan keluar, tanpa petunjuk untuk keluar dari kekacauan perasaan yang terus melanda. Kini, dia tak hanya sekadar mengingatmu, tetapi sudah terjebak dalam obsesi yang semakin dalam dan mengerikan. Obsesi yang tak lagi sebatas keinginan untuk mengetahui atau memahami, melainkan telah berubah menjadi ketergantungan yang menyiksa, yang mempermainkan pikiran dan perasaannya secara perlahan dan pasti, menjadikannya semakin terpuruk dalam kekacauan emosional yang tak berkesudahan. Dalam diam, dia terus bertanya-tanya dan bergulat dengan keraguan-raguan yang semakin dalam. Apakah kamu sudah benar-benar melupakannya? Apakah kamu masih menyisakan ruang di hati atau pikiranmu untuk dia? Tapi semakin dia tak mendapatkan jawaban pasti, semakin rusak logikanya sendiri, dan semakin sulit baginya untuk menjaga kewarasan dan ketertiban dalam pikirannya. Ia merasa bimbang, terjebak dalam lingkaran ketidakpastian yang semakin menyesakkan dan menyakitkan, yang membuatnya merasa semakin kecil dan tak berdaya. Dia tidak tahu bagaimana cara mendekatimu tanpa memperlihatkan kelemahan dan kerentanannya, tanpa memperlihatkan bahwa di balik sikap tegas dan dinginnya, sebenarnya hatinya masih sangat membutuhkan dan menginginkan keberadaanmu. Namun, di saat yang sama, ia juga tak mampu terus berpura-pura bahwa kamu tidak berarti apa-apa baginya, karena rasa yang membara di dalam dada dan ketergantungan yang semakin mengikat ini memberatkan dan menyiksa dirinya sendiri. Perasaan itu memaksanya untuk berjuang melawan dirinya sendiri, dan karena itulah ia makin tersesat dalam pikiran dan perasaannya sendiri.
berputar-putar dalam lingkaran ketidakpastian yang semakin dalam dan menyesakan. Ia merasa terjebak dalam sebuah pusaran yang tidak berujung, dan setiap langkah yang diambilnya seolah-olah hanya memperdalam keputusasaannya. Sementara hatinya terus-menerus terbelah antara keinginan untuk mendekat dan rasa takut akan kehilangan kendali atas perasaannya sendiri. Dalam keheningan yang penuh teka-teki itu, dia bergulat dengan kenyataan bahwa ia harus memilih, tetapi tak mampu menentukan jalan mana yang benar. Jalan yang akan menuntunnya keluar dari kekacauan emosional dan obsesi yang semakin mengendalikan seluruh keberadaannya. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.